Halo. Ini kita lagi ngapain, Mai? Ngapain ya? Enaknya mau ngapain, Dok? Nongkrong doang sih. Kayak di kampus dong. Habis nongkrong pulang. Iya. Ngapain lagi coba? Ngapain lagi ya? Kalau di set-set kayak gini biasanya kita mau ngapain emang, Dok? Mau nongkrong sih. Mau nongkrong juga. Udah sebagus ini nongkrong juga. Iya. Mau ngapain lagi coba? Beres lu, Dok. Beres. Ini banyak kamera lagi ngapain lu coba? Kira-kira ada kamera. Ada nih set-set baru. Iya, ada apa tuh? Kalau nonton ngejawab, gimana dong? Nonton-nonton gak jawab. Gimana dong? Langsung aja lah, Mai, basa-basi. Kita nih Suara Rupa ya? Suara Rupa 3.0. 3.0. Oke. Gua langsung aja ya perkenalan diri. Gua Rido. Gue Umar dari DI 19. Lu dari mana? Gua fotografi 2023. 3. Iya. Siap. Fotografi 2023. Oke. Jadi apa ya? Apa? Baca dong. Baca dong. Oh iya. Aduh, pokoknya sekarang nih kita lagi pengen mengangkat suatu hal yang baru lagi aja di podcast ini gitu. Udah berapa bulan sih kira-kira ya dari podcast sebelumnya? Nggak tahu sih. Nggak tahu gua. Udah lama. Iya. Dengan set baru, nggak set baru sih ini. Kita lagi di pameran orang. Pameran orang. Jaket tuh bagus juga tuh, Mai. Iya. Gue juga tiba-tiba udah kepake lagi nih. Emang lu nggak penasaran? Siapa orang-orangnya? Iya, siapa orang-orangnya kan? Di balik jaket yang kita pakai, di balik set-set ini, siapa coba? Langsung aja kali panggil ya. Ya, untuk Mas Gani dan Mas Yoga. Langsung aja. Wes. Ini dia. Awal kabel. Aman. Halo. Sip. Ini kita pertama kali ketemu nih. Pertama kali ketemu nih. Pertama kali pasti. ketemu. Belum kenal sebelumnya. Belum pernah. Ya, terlihat capek sekali. Macet. Dengar-dengar banjir juga tadi, Bang. Banjir. Lagi musim hujan. Musim hujan. Ya, karena kita karyawan ya. Iya. Karyawan tuh. Bay. Ada apa di balik karyawan ya? Ada apa ya? Mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut kali ya. Benar sekali. Yoi. Mungkin Wah, parah sih. mulai gimmick. Oke deh kalau gitu. Mungkin ini dulu ya, sebelum ngomong lebih lanjut nih, mungkin mas-mas ini bisa kenalin mungkin perseorang gitu. Boleh silakan. Apa sweet dulu? Kameranya yang ini. Ya. Oh, yang itu. Oke. Halo, nama gue Mifet Boy. Gue adalah karyawan di satu kantor swasta lah. Gue bekerja sebagai kreatif designer juga. Sekarang ini gue lagi buat pameran di dekat Gandaria. Berapa lama kita? 2 minggu ya? 2 minggu. Kita 2 minggu ada di sini. Kalau temen gue nih siapa namanya nih? Halo, nama gue Gani, biasa dipanggil Gaber. Gue itu kreatif designer di e-commerce di Jakarta. Terus gue juga kebetulan dari Trisakti. Kebetulan. Trisakti. Gue di kafe. Gue di kafe juga 2014. Gue di kafe 2012. Pameran lah di sini bareng dia. Gitu. Langsung aja lagi gue jelasin juga ya kayak pameran kita. Boleh tentang gara-gara ini. Pengen nanya nih sebenarnya. Nanya. Mesti kita tidak interaksi. Iya. Oh, ngerokok dulu biar santai. Oh, ngerokok dulu boleh. Apa ya? Menonton. Ganggu.
Lu dulu nih, Mai, mau tanya-tanya, Mai. Apa kira-kira yang ingin lu tanyakan kepada Bang Bang apa, Kemas sih. Ya. Kemas Gaber dan Mas Mifat Boy. Mifat. Coba. Boleh ya, Apa nanya nih Bang, Mas ya? Boleh. Nanya aja ya. Boleh. Ini selama ini yang gue lihat itu, ini luas, dekat ini luas. Bisa di sana, di sini, banyak spot lah. Untuk lu kira-kira nih, untuk tuh berdua nih, buat nyiapin set semua ini, berapa lama kira-kira buat pameran ini? Kalau buat prepare acara ini, gue berdua sama Gaben itu di 2 bulan. 2 bulan. Jadi, yang lucunya sebenarnya di pameran ini, dalam kurun waktu 2 bulan ini, kita membagi tugas ada 3 mainnya. Yang pertama itu ngurusin lukisannya sendiri. Yang kedua kita ngurusin preparation dengan tim-tim event dan segala macamnya, dengan izin-izinnya ya, dan segala macamnya. Yang ketiga yang ini itu ngatur jam kerja kita sih. Oh ya, karyawan juga ya. Iya. Makanya jadi kayak ada extra energi lah yang kita harus lakukan. Sebelumnya kita juga dari ngomongin pameran, tapi kita belum tahu nih whole tema tentang pameran ini. Kalau gua aja ya. Boleh. Kalau buat tema pamerannya itu sendiri sih sebenarnya kita ngambilnya adalah yang paling relate dari kita berdua itu kan karyawan. Terus apa sih yang mau kita pamerin ya karya. Makanya kenapa kita ambil namanya karya-karyawan. Oh. Karena ada karya di dalam karyawan. Mantap. Itu dia. Goks. Itu sih yang paling relate buat kita dan akhirnya kita coba deh kita buat gitu loh. Maksud kita juga sih sebenarnya mau jelasin karena walaupun kita berkaryawan tetap dengan menjalankan rutinitas kita gitu. Cuman ternyata kita masih bisa berkarya gitu loh. Makanya kita ngadain pameran ini gitu. Nice. Keren. Apa tuh, Dok? Gua mau nanya lagi, Bang. Kira-kira tuh ngatur jadwalnya gimana tuh? Apakah bentrok sama kerjaan atau gimana? Ngatur jadwal. Ngatur jadwal. Kalau ngatur jadwal aja sebenarnya kita ada beberapa yang bentrok ya. Karena kan memang gua pribadi sama Mifat Boy ini kan sama-sama kantor. Jadi emang janjian setelah selesai kerja itu di jam 5 sore lah. Gitu. Jadi malamnya habis kantor atau habis kerja kita regroup buat ngomongin pameran. Biasanya kayak gitu. Tapi kita janjian sih biasanya. Apa tuh? Tiba-tiba ngelempar Anda. Hebat sekali. Oh gitu. Jadi mahasiswa bisa. Benar. Abang-abang dan mas-mas ini yang sudah kerja Kerja. atur bikin pameran. Tetap bisa bikin acara. Produktif berarti. Iya. Kita di kampus dia kan nongkrong. Doang. Abis itu pulang. Iya, bikin sesuatu. Karyawan yang break jam 5 aja bisa. Bener. Kita mahasiswa. Waktunya banyak. Ya, buat adik-adik dengarkan. Buat adik-adik. Aduh. Catatnya banyak banget. Nanyain sebanyak. Tapi tadi dikatakan ya. Pasti. Aduh, apa lagi ya kira-kira yang harus dari pameran ini nih? Pameran ini sendiri tuh sekarang ini sebenarnya tuh pengen dimediakan seperti apa gitu. Maksud dimediakan dalam artian ketika melaksanakan karya-karya ini, media apa sih yang terpilih gitu selain ini atau ini? Apakah ada bentukan mock-up-nya, 3D-nya atau seperti ini aja? Awalnya sih karena kita preparation di 2 bulan. Tadinya tuh kita mau ada instalasi juga. Terus kita juga mau ada pentas seni ya. Pentas seni ada reok, tadinya kita mau ada reok. Terus ada festival layang-layang. Festival layang-layang, ada ondel-ondel. Pikachu lemes. Tuh, Pikachu. Kayak yang di pinggir jalan tuh yang kayak gitu. Kita mau ada. Cuman kayaknya enggak deh, akhirnya kita larinya ke medianya semua kanvas. Tadi juga mau ini karena ngikutin zaman. Terus kita nongkrong di berbagai tempat. Kita berdua nih. Kita pengen ada kayak experience 3D gitu. Jadi kalau IR ya. Jadi kayak misalkan lu scan gambarnya atau barcode-nya itu keluar karya kita.
Cuman karena keterbatasan waktu, jadi ya udah yang ini dulu aja. Ini dulu Mungkin aja. next event kita akan kayak gitu. Oke, siap. Next event. Canggih lagi bro. Aduh. Pusing gak sih sebenarnya? Apa? Pusing gak sih lu sebenarnya? Deg-degan gak? Penggemar soal kita nih Seniman hebat. benar sekali. Seiman Si Iman. seniman tapi nggak seiman. Hati-hati tuh. Waduh. Bahaya. Bahaya. Kalau gitu, nih buat Mas Gaber sama Mas Ivet. Oke. Kan kita tadi udahlah pembukaan ala-ala lah. Nah, sekarang kita langsung to the point aja lah. Oke. Langsung to the point aja ya. Boleh. Langsung to the point aja. Oke. Jadi sebenarnya nih kita pengen tahu nih, kita berdua lah sama teman-teman lagi nonton perjalanan kalian gitu sampai akhirnya ada pameran ini loh. Berarti kalau boleh ya dari awal ketemu di kampus berarti gitu. Gimana tuh ceritanya tuh? Agak panjang sih sebenarnya. Ambil rokok. Oh, ambil. Dari lu aja dulu ntar pasti kasih nggak? Oh, kalau gue ya ketemu sama Gaber itu karena dia abang gue kan, di kampus di 12, gue 14. Terus gue ngeliat dia kayaknya sama gue karena kita basicnya graffiti. Gue look up lah ke dia kayak nih siapa sih nih orang gitu. Tapi makin lama makin kesini enak nih diajak ngobrol dan segala macem. Dengan Gaber sibuk di luar, gue juga sibuk di luar. Kita main di tongkrongan-tongkrongan. Oh, berarti awalnya tongkrongan beda nih? Tongkrongan beda. Bisa? Iya. Oh. Ya tiba-tiba ketemu di luar ngobrolin soal pameran yuk gitu akhirnya. Tiba-tiba lah. Terus tuh ayo pameran gitu. Banget kayak gitu. Oke. Kalau dari gua sih sebenarnya ya tadi yang udah dibilang ya awalnya kan dia masuk terus gua anak graffiti juga kan dulu. Gua nyari nih ada nggak anak graffiti gitu. Iyalah nih. Oh. Nah dari situ baru tuh kenalan. Habis itu main lah ya. Main, kita sering minum bareng. Terus sering makan bareng, tidur bareng juga. Boleh. Terus udah lumayan dekat lah kan. Kita sibuk masing-masing nih. Pas ketemu lagi kayak cuy, kita gini-gini aja nih. Iya. Ya gini jadi karyawan gitu ya. Iya, lu suka gambar, gue juga suka. Ngapain lagi gitu. Masa main futsal kan enggak? Iya. Malah berdua doang kan. Bisa. Udah lah yuk. Pameran lah. Pameran yuk. Pameran. Gitu. Wah, jadi gitu. Jadi Awalnya gitu. tuh akhirnya Kisah terus nih singkat pameran nih. daripada Tio, Oh. Sip. Tapi bang, plus minus dalam mengelola ini bagaimana? Ada nggak plus minus? Kalau plus minusnya kan mungkin minusnya dulu kali ya. Karena ini dibagi waktu sama gue ngantor, Gaber ngantor. Jadi kadang-kadang pembagian waktunya tuh suka karena kan revisi kadang-kadang datang yang kita nggak bisa. Sering banget kejadian misalnya gue janji sama Gaber jam 7, tapi guanya ternyata di kantor lagi ada kerjaan tambahan. Akhirnya anjir belum bisa nih gue agak malaman ya gitu. Tapi jadi kayak konsekuensi aja kalau emang lu jam 7 nggak bisa, berarti kelarnya nggak bisa jam 12. Biasanya gue kelar jam 2, jam 3 sama dia ngomongin konsep dan segala macemnya. Besok paginya tetap komit, bangun pagi kerja lagi, jam 8 kerja lagi, kayak gitu-gitulah. Agak ekstra energi sih gitu. Itu yang minusnya kali ya. Kalau yang plusnya gue belajar banget sih untuk ngebangun pameran yang menurut gue punya standar yang better lah daripada cuma karya gue taruh doang gitu loh di dinding gitu. Itu sih sebenarnya. Itu banyak belajar juga sih gue di sini. Oke, nah terus nih mungkin nih yang bakal gue tanya lagi nih. Iya, Langsung aja nggak apa-apa state pertanyaan Iya, saya. nggak apa-apa. Enakan gitu malah. Jadi dari sekian banyak nih. Awas sakit nggak? Aduh. Oh enggak, belum. Belum pakai Taruh di sini. Iya. Oke. Jadi dengan ada banyak artis play ini semua nih dari sini semua, kira-kira ada nggak sih yang kayak bener-bener kayak, oh ini nih ya masterpiece-nya di sini doang nih. Oke. Ibarat kayak oh ini paling menyentuh lah, ibarat kata gitu. Ada atau nggak ada kan? Ada. Kalau dari gua sendiri ada. Kalau dari gue juga ada. Ada. Berarti di situ udah ada kisah tentang perjalanan lo ke sini gitu. Betul. Contohnya bang, ada nggak contohnya?
Contohnya yang misalkan slide gitu ya. Kalau gue yang ini nih, jadi cerita. Ceritanya. Editor jangan males. Jadi itu cerita karya gue sebelum gue jadi karyawan. Jadi kayak adalah 3 sampai 4 bulan tuh awal-awal gue jadi karyawan, gue berhenti berkarya. Karena memang lagi adaptasi di kantor kan. Iya, benar. Nah, pas gue mulai proyekan ini, itu gue mulai ngelukis lagi. Itu gue kayak hilang arah tuh diri gue. Hilang arah dalam artian anjing, gitu ya. Oh, Gua ngelukis apa ngeblank. nih? Ngeblank nih gue ngelukis apa nih? Gue secara skill, secara teknis gak bisa dalam artian udah gak asah gitu ya, kaku. Terus secara ide pun juga kayak aduh mentok. Terus secara rasa pun gue juga kayak gak dapet gitu. Itu judulnya Lost. Judulnya Acceptance. Acceptance. Gitu. Itu yang masterpiece dari gue. Kalau dari Bang Wifet, Kalau yang dari gua tuh judulnya Fungsi. Fungsi tuh yang itu. Kayak ini yang mau Nih. disasar lagi mah. Nggak usah set lagi ada. tapi nggak apa-apa buat detail kasih aja. Iya. Nggak mau kalah. Gak mau kalah. Biar jelas aja, biar bisa di zoom. Oke. Kalau pertama judul karyanya Fungsi itu sebenarnya ketika gua bekerja, ya lu apapun lah, kalian berrutinitas atau segala macam, pada akhirnya lu punya fungsi masing-masing di setiap hidup orang lagi. Gak cuma lu dengan keluarga lu dengan teman-teman lu gitu. Cuman dari orang yang gak lu kenal aja lu bisa jadi fungsi buat mereka gitu. Kayak bahkan lu juga mikir kayak mungkin lu niatnya baik buat diri lu dan temen-temen lu, tapi bisa jadi buruk buat orang lain. Jadi saling bersinambungan, makanya gue kasih judul Fungsi. Fungsi, benar bagus. Wah, Nah, benar sekali. Lu kira-kira ada lagi yang tanyain mana? Ada sih, tapi kayaknya ini bakal jadi penutup jadinya dong. Apa tuh? Gimana? Singkat amat udah segitu doang. Makanya, Waduh. emang ada masih mau tanya lain nggak? Tanyain deh semuanya. Apa ya? Apa? Apa ya? Oh ini, kayaknya pameran ini berjalan tuh gak cuman Bang Mas Iya. Gaber dan Mas Wifet doang. Iya, tuh. betul, Banyak betul. kru di belakang-belakangnya tuh. Contohnya kayak apa Bang? Kayak tadi sempat di-mention Artender. Tender. Artender kan. Sama kru event yang lainnya. Tidy. Kita emang di sini ngajak teman-teman dari kampus Trisakti juga, karena memang art handler kita ini namanya kita mention aja kali ya. Teman kita ini Billy emang dulu sempat di kampus pernah main bareng juga sama 2016. Nah karena kita main bareng, kan kalau di kampus berarti udah lintas angkatan dong. Benar. Kan? Nah Jauh. kita uji nih, gua Wifet Boy uji, coba kita buat proyekan bareng bisa nggak ya? Gitu. Jadi kita yang bikin lukisannya, konsep yang kita punya kita lempar ke art handler kita ini nih, si Tidy ini. Ternyata ya udah bisa. Tidy itu juga ngurusin soal jarak antar karya. Hmm. Kalau yang mungkin kalau menurut orang-orang di luar sana sepele ya, cuma di sini bener kita jelasin semua gitu loh. Handlernya. Jadi jarak antar karya, terus ada deskripsi karya juga itu jelasin kayak gitu-gitu sih. Jadi berterima kasih sama Tidy. Terus kita juga ngajak anak-anak angkatan yang lain kan, kayak misalkan gue lupa lagi namanya Om Rico. Nah. Si Om, Kaleb, terus lu sendiri Oh, iya. sebagai Iya, pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu aja. jadi videografer. Jadi emang kita nyoba ngajak anak-anak kampus biar dia main keluar, terus langsung nyobain tuh proyekan secara langsung gitu kan. Kayak misalkan Iya. Real experience bro. Iya, misalkan kayak Teknis-teknisnya. video, terus desain grafisnya. Waktu itu kita dibantuin Adar juga. Terus ada runner kita si Om. Si Ya, Om tuh. Rico. Arrange event yang real ya. Real. Ini person in charge tuh. Ketemu artis-artis ya nggak? Iya, Ketemu artis lah ya nggak? Dan jadinya juga pas gua saat kita tanyain Om, potensi lu apa? Gua suka menjalani acara Mas Gaber gitu. Bush. Kita coba nih. Wah. Alhamdulillah Keren. acaranya lancar. Best. Gitu. Keren. Berarti Umay, anak-anak kampus ini juga bisa di kayak gini. Bisa. Harusnya. Seharusnya bisa. Gak cuma nongkrong, Terus pulang. pulang. Harus produktif. Produktif. Benar sekali. Siapa
siapa tahu bisa jadi karya mahasiswa. Bener. Jadi karya karyawan lagi. Bener, dibikin baru. Bikin baru lagi. Ini ada apa? Ada kopi. Kayaknya kita langsung ke tanya jawab aja. Boleh. Kebetulan teman-teman kita pada nanya nih. Gua punya pertanyaan dari teman-teman kita. Buka aja boleh kali ya. Boleh. Pas banget tadi pembahasan lagi itu kan tidy atlet. Yang nanya tuh anak interior 2020. Oh. Dia nanya bang, apa kendalanya pas ngebuat pameran ini, keluh kesahnya apa? Lu Ben? Ini interior juga gitu maksudnya? Iya mungkin. Mungkin ya, anak interior. Kita jawabnya pakai perspektif interior. Siapa dulu? Gua dulu. Perspektif pas, perspektif bang. Perspektif interior. Kalau kesah ya, Keluh kesahnya. sebenarnya banyak banget karena memang gua Mikat Boy sendiri cuman ngerti wah ini enak ini enak ini enggak gitu. Tapi ternyata tidy outlet ini sendiri pun udah punya pakem atau ukuran kayaknya kalau kayak gitu tuh orang susah gerak. Terus kanvasnya susah dilihat. Terus jaraknya mepet kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak obrolan gua sama Mikat Boy sama tidy outlet mengenai pendisplayan, terus setup ruangan pamerannya kayak gitu. Jadi bahkan sampai kayak list frame karya di Galeri Experience itu juga tadinya kita agak diskusi sama tidy outlet. Mereka menyaranin coba deh warna gitu. Nah, cuman kalau dari kita, aduh, coba clear deh pakai warna putih dulu aja, warnanya abu-abu, frame-nya kayak gitu-gitu sih. Kalau misalkan dari interiornya, terus dari cahayanya, terus dari tata duduknya, tata ruangnya. Tadinya gua sama Pedro udah ngatur yang studio sesuai yang kita mau. Ternyata pas dilihat lagi, kurang enak ya. Enak, ternyata kita sotoy aja. Tadi kita soto, ternyata emang ilmu interior itu pengaruh banget. Detailingnya sendiri-sendiri. Betul, detailnya sendiri-sendiri. Kayak misalkan lampu di sana aja, pohon di tadi mah di pohonnya nggak kayak gini. Kita mau taruh kan. Ini pohon. Kayak gitu. Terus kayak karpet tadinya nggak mau ada, cuman karena sudah dari tidy itu kalau ada karpet, gitulah. Dan pemilihan karpetnya aja dijelasin, jangan yang kotak, ntar kelihatan sempit. Akhirnya kita pilih yang bulat. Kayak gitu-gitu tuh ada sih ilmu interiornya. Ada di situ. Jadi emang kalau dilihat pameran di sini tuh bisa dibilang kolaps lah, kolaborasi. Betul. Gitu. Dan sama dari siapa lagi nih? Selanjutnya dari mahasiswa Prodi DKV 2020. Pertanyaan dia kedekatan dari DKV sama seni dekat sama seni sedekat apa? Sebenarnya gitu. Terus kemudian dengan kedua dia kenapa milih pameran seni murni? Kenapa nggak pameran desain visual? Berat sebenarnya. Kalau gua pribadi, cuman juga waktu itu pernah ngobrol sama Ade. Itu tuh biar ada fisiknya kalau gua sih. Ada fisik. Bentuknya ada. Jadi lu tuh bisa ngerasain di tempat tuh lu bisa ngeliat, oh ini ada teksturnya, oh pemilihan warnanya ini. Dalam proses pembuatannya juga pun ya mungkin karena digital kan jauh lebih mudah karena bisa diundo ya. Kayak gitu kan seringnya. Nah kalau ini benar-benar kita harus pikirin konsepnya, Ekspresif ya. betul. Ngegarisnya juga harus ada rasanya, pemilihan warnanya juga yang enak kayak apa, mempadu-padankan warnanya kayak gitu sih sebenarnya. Desain-desainnya. Kalau dari menurut gue pribadi sih, kenapa kita milihnya karya seni lukis? Itu sebenarnya memang kita mau berekspresi di sini. Kalau misalkan di DKV desain gitu ya, itu kan ada pakem-pakem yang dimana memang harus kita ikutin gitu. Sebenarnya ada juga desain-desain yang kebreak si pakem itu. Cuman kayaknya lebih baik kita pakai seni lukis aja. Dan sebenarnya antara desain dan seni rupa kayak gini itu sebenarnya nggak ada gap, sama aja. Gantung medianya aja ya. Gantung medianya aja. Pernah nggak sih teman-teman DKV di sini semuanya grafis saat lo ngedesain pasti kan ini kayaknya kurang. Nah itu di sini juga ada. Yes. Karena dengan cara lo mendesain itu untuk lebih mendapatkan
ekspresifnya. Betul. Nah, Langsung ke pertanyaan berikutnya. oke. Dari mahasiswa prodi interior lagi nih. Interior lagi. Ini Ini lu intern gua di kafe. Nah, ini makanya aneh kan ya. Ini prodi interior 2019. Mungkin ini dia nggak nanya soal perspektif interior. Tapi dari tahunnya sih dia paling tua sekarang. Jadi Paling tua. mungkin galau mau kuliah di mana. Jadi dia nanya, bang, ini di kampus. Relate nggak sih sama di dunia kerja atau di dunia luar? Pertanyaan Oke juga tuh. Masih kawet tuh. Iya, apa sih? Ini kayaknya. Benar sih. Iya. Awas ulet ya. Cari net. Gimana ya? Siapa dulu tuh? Kalau dari gua, ilmu di kampus pasti ada lah buat basic-basicnya pasti ada. Cuman pada akhirnya ketika lo udah di luar apa namanya jenjang pendidikan, let's say habis lulus universitas, di kampus, itu lo juga harus lebih banyak lagi belajar. Karena in real life tuh kayaknya banyak banget yang improve di diri kalian masing-masing, apalagi di dunia seni ya. Kenyataannya gua gitu. Iya gitu, jadi ya jangan berhenti belajar sih menurut gua. Belajar terus ngulik digging, digging terus, dan nemuin diri lu sendiri gitu sih. Aja apa sih pertanyaannya? In real life. Iya lah, apa yang di kampus Iya, ya. relate ya. Relate. Kalau misalkan relate atau enggak, secara basic, gue juga sepakat sama di Fatboy, relate sebenarnya kalau misalkan secara basic ya. Cuman setelah lu di realita, kayaknya basic itu kalau lu misalkan nggak explore, lu akan mati dengan sendirinya. Gitu. Seleksi alam. Seleksi alam. Karena basic itu kan kasarnya kayak ya lu dari kecil diajarin buat jalan, itu basic tuh. Setelah lu bisa jalan, lu bisa mau gimana lagi nih, mau lari, mau jogging, mau loncat-loncat, mau salto. Nah, itunya kan yang sebenarnya yang kita temuin di real life. Nah, cara improve-nya itu berarti Improve-nya dan caranya improve, digging. Berarti gini dong sebenarnya ya kata ya kita kuliah itu jenjang kita pendidikan. Jadi ini adalah fase dimana kita udah mau ke dunia kerja. Nah, Itulah, benerin lah. kayak aku kan nanya kan? Nah, Nanya. siapa lu? Real life seru kok, real life seru. Ada lagi, Mike? Ada lagi, mungkin ini yang terakhir kali ya. Biasanya pertanyaan pamungkas nih ya. Pamungkas, tanya cinta. Oke, di mahasiswa prodi DKV 2020 lagi. Ini kan DKV dik. Pertanyaannya, apa pemikiran pertama Mas Gani dan Mas Nifet sebelum membuat satu karya? Apakah sebelum berkarya itu mengangkat suatu isu atau inspirasi lainnya? Kalian Berkarya tentang pameran ini tuh, ada manfaat isu atau enggak? Apa? itu dia. Gua sama Gaber tuh nggak mau waktu gua habis buat ngantor lagi. Gitu loh, jadi kayak gue masih belum rela gitu. Ketika lu capek kerja, besok kerja lagi, tuh kayaknya robot ya. kayak ngapain sih lu jadi mesin doang gitu. Makanya kita breakthrough itu mungkin memang dengan ekstra energi, ekstra waktu dan segala macamnya. Cuman puas gitu loh, karena ketika lu selesai kantor biasanya kan orang udah capek pulang tidur gitu ya. Sedangkan kita kayak gambar yuk, gambar lah. Jadi kebiasaan kita yang dulu mungkin di kampus juga suka kayak gitu. Ya percuma dalam kampus nongkrong sampai malam, tapi tiba-tiba ya kan dengan kita tetap jalanin terus gitu loh. Mudik ini Iya, dapat apa lagi nih, dapat apa lagi terus. Belum rela aja sih. Tuh. Dari kami. Belum karya itu mengangkat suatu isu atau inspirasi. Oh, oke. Kalau isu ya karena yang di sini namanya karyawan memang Isunya itu. Cuman sebenarnya si karyawan ini tuh bukan isu tentang kita gimana di kantor. Ya. Kalau itu pasti udah ketebak gampang banget dong. Ya kan, kayak misalkan kalau misalkan kayak wah ini paling yang diangkat bosnya atau siapa, tapi enggak. Yang kita ambil bukan itu, tapi lebih ke kita sebagai karyawan, kita berada di orang-orang yang baru, terus yang kita nggak kenal, terus ada apa namanya pressure entah kerjaan atau segala macam, kita ketemu siapa di luar, kita nongkrong segala macam, kita main di mana segala macam, itu lahir sebuah insight tuh. Insight itu yang akhirnya jadi karya di sini. Entah dari teman yang paling dekat,
ataupun orang yang kita amatir. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi semua itu berjalan, tapi ketemu mas-masnya tadi. Betul. Mulai dinding. Yes. Ngulik terus, main sambil ngulik tuh seru kok. Enggak no pressure kan jadinya. Iya. Betul. Dari yang semua kita bahas nih, Mike, kira-kira dari Mas di Fatboy dan Mas Gaber ada masih pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa Trisakti yang ingin berkecimpung di dunia desain, pengen jadi seniman, pengen bikin pameran, ada nggak sih buat mereka nih ketua-ketua? Ketua-ketua Anjir, apa ya? Kalau dari gue sih sebenarnya lu main boleh sih, cuman ada isinya aja. Dan kalau perlu dari main itu lu bisa menghasilkan sesuatu sih. Benar. Gaul boleh, goblok jangan. Oh, benar tuh ya. Itu aja sih boleh. Kalau dari gua, lo harus ada satu nih sebenarnya paling penting ya. Waktu itu nggak bisa putar ke belakang. Itu penting banget tuh. Dulu mungkin bisa dibilang gua minta gua di kampus nggak bener-bener banget lah dalam artian secara akademik ataupun di luar akademik nggak bener-bener itu maksudnya ya telat ada, ngulang kampus ada. Dan itu nggak mahasiswa biasa lah ya. Kayak mahasiswa biasa. Mahasiswa. Ya. Terus diomelin dosen, diomelin kakak kelas gitu itu mah ada aja gitu. Cuman di balik itu yang pengen gue sampein buat kalian yang masih kuliah, waktu itu nggak bisa lo tarik ke belakang gitu. Jadi lu punya waktu sekarang banyak banget nih. Sebelum lu nanti setelah lulus, waktu itu sempit. Lu makin tua, waktu itu makin sempit. Jadi sekarang mendingan main, belajar, ngulik. Kalau emang lu sukanya gambar, sukanya musik, sukanya mahar. Konsisten. Intinya. Soalnya sayang banget waktunya kalau misalkan lu cuma pakai buat kuliah, terus habis itu lu pulang, pas pulang pun juga cuma nonton Netflix. Nggak apa-apa juga sebenarnya, cuman waktunya agak sayang aja. Ceritanya nggak hal yang menghasilkan. Nah, iya. Dia cuma nongkrong biasa aja. Iya kan. Main di luar lah ya. Main di luar, apalagi kan kalau misalkan nambahin dikit ya, apalagi kan kalau pas dunia kampus kan lu ngelakuin kesalahan tuh masih wajar gitu. Ya kan kalau lu udah di luar kampus, ya kayak gini deh, misalkan kalian udah bikin project secara langsung gitu, kesalahan kita tuh langsung berdampak ke semuanya. Bisa ke yang punya tempat sendiri, bisa ke pengunjung yang datang, bisa ke entah nggak tahu siapa gitu. Kalau misalkan di kampus mungkin kalau lu buat salah ya dampaknya langsung ke lu sendiri. Jadi udah explore terus, eksperimen terus. Salah wajar sih. Salah wajar. Tapi digitu. Konsisten. Gaul boleh, goblok jangan. Iya. Nongkrong boleh tapi jangan. Ayo. Jangan nongkrong doa. Lebih halus. Jadi kali pertanyaan dari mahasiswa yang juga udah dijawab, udah dikasih petuah-petuah juga buat anak-anak dan bingung mau ngapain, terus nongkrong aja sih dikasih petuah-petuah kayak gitu. Mas, Banyak teaser-teasernya di sini. dan kita mau ingetin juga nih Mas, dari pameran ini Mas Mikat dan Mas Babil punya merchandise. Gua dong. Ini Sudah, sudah sudah. Kemana? Udah sengaja duluan ya. Nah, iya. nanti pakai gini ke kampus. Yo. Itu nambah daya pikat wanita tuh. Nah, ngomong sendiri kan berarti beneran kasar kan? Cewek-cewek mamba. Cewek kue. Cewek kue. Kayak gini nih bentukannya. Ini juga ada akun kita dia. Oke. Yo, kita juga jual di situ. Ini vlogs. Menarik sih. Menarik. Tapi kayaknya kita berdua yang kurang menarik. Benar, saya. Kita berdua yang kurang menarik di sini. Pakunya nih. Oh, gua. Nah, Cukup sih. iseng banget main paku kan. Sebel deh. Aduh. Ada lagi yang pertanyaan?
Cukup mungkin terakhir itu sesi terakhir buat dari kita mungkin ya. Jadi gimana dok? Sekian mungkin ya. Udahan mungkin capek. Itu gimana kita? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Episode pertama lagi kita. Youtube-nya belum tahu apa. Briefingnya juga baru 5 menit yang lalu. Benar sekali. Tiba-tiba banget jadi MC kan. Gimana nutupnya dulu? Oke, kita dari Mi Fat Boy. Intronya tadi. Daripada kita yang nutup. Thank you ya guys, gua Gaber. Dan gua Mi Fat Boy. Oke, kita berdua siapa, Pak? Gua Rido. Umar, kita pamit undur diri, oke? Oke, bye. Bye. Dadah. Nih, cukup ya. Cheers. Cheers. Datangnya berasa